Assalamualaikum. Hai, kembali lagi dengan saya, Bunga Nurhani. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi sebelum membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan filsafat dan apa itu sistem. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani, filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Jadi, dapat kita simpulkan, filsafat berarti pandangan mengenai suatu kebenaran, atau bisa dikatakan sebagai pemikiran manusia secara kritis dan mendalam. Sedangkan sistem, menurut Sri Rahayu, dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan umumnya memiliki 4 ciri, yaitu 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan keempat, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Adapun pemikiran dasar dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun bermasyarakat dan berbangsa. Lebih jelasnya, hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, dan kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Dan Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama, bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya, Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Artinya, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi, itulah materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.